Tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. Pemberitahuan PHK massal karyawan PT Safari. Mengapa gelombang PHK buruh semakin meluas? Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) diproyeksikan terus bermunculan dalam beberapa waktu ke depan menurut perwakilan Serikat Buruh. Angkanya tembus puluhan ribu. Keadaan ini menambah perih situasi ketenaga kerjaan di Indonesia sepanjang 2026. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gana Nenawea, dia berujar bahwa setidaknya dalam 7 hingga 10 hari mendatang akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat, dipicu kenaikan harga gas industri. Hitungan dari KSPSI menginformasikan angkanya menyentuh lebih dari 50.000 pekerja. Tidak cuma di Bekasi, ancaman serupa ditemukan di Jawa Timur dan Jawa Barat merujuk keterangan penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal. Kalau dua wilayah ini dijumlah, totalnya di atas 6.000 pekerja. Kedua, Said mengklaim faktor pendorongnya adalah kondisi geopolitik global yang melibatkan perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kecamuk ini, sambungnya, melahirkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat mempengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut juga menurun. Tukasnya Senin 22 Juni 2026. Sedangkan dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Media Wahyudi Askar, memandang negara turut berkontribusi dalam lahirnya PHK. PHK itu terjadi karena kegagalan model pembangunan kita yang terlalu memaksakan pendekatan berbasis fleksibilitas tenaga kerja, ucap Askar. Artinya, Askar meneruskan ada masalah struktural yang berarti di dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, apa dampak PHK massal ini? Menurut ekonom dari Lembaga Kajian Bright Institute, Yanuar Rizky, memaparkan kemunculan PHK ini bakal meningkatkan kelompok kerja informal. Akhirnya, mereka yang bekerja di sektor ini saling berebut pendapatan di tengah persoalan melemahnya daya beli. Jika tidak ditanggapi secara serius, ujung-ujungnya membuka potensi kekacauan sosial atau social unrest. Nah, respon kita apakah mencegah krisis sosial ini? Sejauh ini, fokusnya tidak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, mempertahankan lapangan kerja, melainkan jalur-jalur populisme bahwa negara kaya, bahwa negara siap menanggung semuanya, tegas Yanuar. Padahal masyarakat tidak bisa hidup dalam wacana kalau dalam posisi tertekan. Mereka butuh hari ini, bagaimana caranya untuk bertahan. Keempat, akar PHK massal ini sesungguhnya tidak sebatas geopolitik eksternal. Dalam konteks ini adalah perang Iran. Data Kementerian Ketenagakerjaan memperlihatkan selama Januari hingga November 2025, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai hampir 80.000 orang. Tahun ini per Mei 2026, angka PHK sudah mencapai lebih dari 23.000 pekerja. Jawa Barat merupakan penyumbang PHK terbesar sebanyak 5.044 orang. Menyertakan faktor eksternal sebagai dasar pijakan penyebab gelombang diakui oleh dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar bukan hal yang keliru. Akan tetapi, Askar melihat terdapat aspek internal yang perannya tidak kalah krusial. Bicara ihwal PHK dalam perspektif Askar tidak lepas dari eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah belet hukum yang disusun secara omnibus atau mengelompok dan disahkan pemerintah pada tahun 2020 yang lalu. Regulasi ini berdasarkan angan pemerintah dipercaya mampu mendorong investasi berskala besar. Kenyataannya menurut Askar, Undang-Undang Cipta Kerja justru melemahkan prinsip dasar perlindungan ketenagakerjaan. Karena akhirnya semuanya itu fleksibel. Kemudian diserahkan kepada pasar dan muncul peluang eksploitasi. Tuturnya pada Selasa 23 Juni. Secara praktek, banyak perusahaan di sektor industri merekrut pekerja dengan status kontrak selepas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab kontrak, perusahaan tidak punya komitmen jangka panjang hingga memicu pemutusan hubungan kerja kapanpun perusahaan menghendaki. Dilihat dari trennya, Askar menambahkan hubungan industrial di Indonesia kian memburuk pasca Undang-Undang Cipta Kerja diketok palu.
Pengakuan hak pekerja, hak untuk berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat itu mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, ujarnya. Jadi ini ada pola sistemik dan bukan kebetulan. Kelima, problem perburuan yang terus berulang ini pada hakikatnya berakar pada sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini, negara cenderung berperan hanya sebagai regulator yang lebih berpihak kepada kepentingan pasar dan pemilik modal, bukan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Kapitalisme memandang hubungan antara buruh dan majikan sebagai hubungan ekonomi berbasis keuntungan semata. Buruh dianggap sebagai faktor produksi yang harus ditekan upahnya demi meningkatkan profit. Di sisi lain, buruh dipaksa menjadikan upah sebagai satu-satunya sumber untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, bahkan energi seperti listrik dan BBM. Akibatnya, buruh menuntut upah tinggi bukan sekedar untuk imbalan kerja, tetapi untuk menutup seluruh kebutuhan hidup yang seharusnya dijamin oleh negara. Disinilah konflik menjadi tidak terelakkan. Perusahaan merasa terbebani, sebaliknya buruh merasa dizolimi. Dengan kata lain, akar masalahnya adalah pertama, negara tidak menjalankan perannya sebagai penjamin kebutuhan dasar rakyat. Kedua, beban kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dasar sepenuhnya dialihkan kepada individu, termasuk buruh. Dan yang ketiga, hubungan kerja direduksi menjadi sebatas transaksi ekonomi yang kering dari nilai keadilan. Keenam, Islam memiliki pandangan yang sangat jelas dan adil terkait hubungan kerja. Dalam fikih Islam, hubungan antara buruh dan majikan disebut akad ijaroh. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah jilid 2 menjelaskan bahwa ijaroh adalah akdun ala manfaatin bi'iwadin. Akad atas sesuatu manfaat atau jasa dengan adanya imbalan. Dari definisi ini tampak jelas bahwa yang menjadi objek akad adalah manfaat atau jasa, bukan kehidupan buruh. Upah adalah kompensasi atas manfaat atau jasa yang diberikan buruh kepada majikan. Dengan demikian, Islam tidak membebankan kepada majikan atau perusahaan tanggung jawab untuk menjamin seluruh kebutuhan hidup buruh. Kewajiban majikan atau perusahaan adalah memberikan upah sesuai kesepakatan akad dengan buruh. Berbeda dengan kapitalisme, Islam menerapkan bahwa negara adalah penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan rakyat, sandang, pangan, papan, serta menyediakan layanan publik yang layak untuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketujuh, Islam memberikan solusi praktis untuk kaum buruh dan rakyat. Islam menetapkan sejumlah mekanisme yang secara langsung maupun tidak langsung bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran. Di antaranya, pertama, Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah mati yang terlantar atau lahan menganggur. Kedua, negara memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha tanpa bunga secara merata kepada rakyat yang membutuhkan. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam oleh negara, tambang, energi, hutan, dan sumber daya alam strategis dikelola oleh negara sebagai milik umum. Pengelolaan sumber daya milik umum oleh negara ini akan membuka lapangan kerja yang luas untuk rakyat, juga akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara. Dengan itu, negara bisa mensejahterakan jutaan rakyatnya. Keempat, negara membuka akses laut seluas-luasnya untuk rakyat. Laut tidak boleh dibiarkan terkapling-kapling oleh segelintir oligarki, seperti kasus PIK 2, sehingga menyulitkan para nelayan untuk menangkap ikan. Kelima, negara membangun sektor real yang berbasiskan kebutuhan umat, artinya negara mendorong industri yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar mengikuti pasar global. Dengan demikian, lapangan kerja tercipta secara stabil dan berkelanjutan. Keenam, negara wajib berperan aktif dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan secara adil berdasarkan syariah. Negara juga wajib menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya pengangguran massal. Dalam Islam, kepala negara atau khalifah bertanggung jawab memastikan setiap laki-laki dewasa yang mampu bekerja memiliki akses terhadap pekerjaan. Paham sampai di sini? Salam melek politik.